Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Haleluya, berapa banyak bersuka cita karena Tuhan pagi ini. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau baik, Engkau hidup, Engkau berkuasa. Pagi hari ini Tuhan, kami merindukan Engkau, kami merindukan lawatan-Mu. Siapa yang rindukan Tuhan? Rindukan lawatan Tuhan. Mari angkat tangan kita. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan, Tuhan, aku rindu Engkau. Tuhan, ini kami yang mengangkat tangan Tuhan. Kami berkata kami rindu Engkau lebih dari apapun. Katakan, Tuhan, aku rindu Engkau. Tuhan, aku minta lawatan-Mu pagi ini Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan, lebih dari apapun. Rabakasyekereba, garabaya rabakase, rabasyekereba. Ayo kita mulai harap-harapkan Tuhan, katakan Tuhan, lawat aku pagi ini Tuhan. Jamah aku pagi ini Tuhan. Oh rabasyeba garaba. Kami rindu, kami rindu, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Oh rabasyeba rabba, terima kasih. Kami tahu Tuhan, waktu kami merindu-rindukan Engkau, kami menginginkan Engkau, kami berseru kepadamu. Firman-Mu Tuhan berkata, Engkau menjawab. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap dilawat oleh Tuhan. Yang siap, mari sama-sama kita katakan, amin. Mari sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah Siapa yang baik? betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan.
baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah Siapa yang baik? baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Ayo sama-sama bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Kata bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia Amin. bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah Tuhan, terima kasih. sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasanya. Bahwasanya untuk selamanya, Katakan bahwasanya. bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Allah kita sangat baik. Amin. Sama-sama katakan. Bersyukurlah. Yeay, sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Berapa yang pernah mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya? Lambaikan tangan saudara. Ayo sama-sama sorak-sorai buat Tuhan kita. Yeay. Katakan dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesaran
dari pulau-pulau. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Kata dari pulau-pulau. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kata Allah dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan dia dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Katakan tinggikan, tinggikan namamu. Oh, tinggikan, katakan Allahku dahsyat. Sorak-sorai buat Yesus, sorak-sorai buat Yesus. Haleluya, haleluya. Silahkan saudara duduk kembali. Haleluya, haleluya. Saya rindu waktu kita nanti nyembah Tuhan, Bapak Ibu. Jangan pedulikan kanan kiri, pokoknya kita masing-masing mencari Tuhan dan mengejar Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di waktu kita nyanyi, katakan itu keluar dari hati kita, katakan itu keluar dari segenap hidup kita. Kita sepakat yang kita katakan, itu benar-benar apa yang tidak cuma sekedar nyanyi, tapi keluar dari hati buat Tuhan. Amin. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Benar Tuhan, kami rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Kata satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Tahukah saudara, tiap kali saya nyembah Tuhan, baik itu saudara saya di doa malam, atau saya di tempat ini, atau saya di rumah, saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan hadir di ruangan ini, di antara semua orang ini, Tuhan, aku ini orang yang paling butuh Tuhan. Saya ingat papa saya selalu bilang gini, Tuhan, aku ini orang yang paling kamu sayang. Dia selalu berkata begitu. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau di antara satu ruangan ini Tuhan, saya tidak peduli dengan orang lain. Tapi tiap kali Tuhan datang, Tuhan saya mau bilang, aku yang paling butuh Tuhan. Aku yang paling butuh. Berapa banyak di antara saudara hari ini juga paling butuh Tuhan? Adakah? Kalau ada, ayo sama-sama waktu pujikan ini.
keluar dari hati kita. Waktu kita bilang, aku rindu. Tidak cuma kita ngomong, tapi aku benar-benar rindu. Katakan dengan segenap hati. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Sungguh Tuhan, kami rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamah kami Tuhan. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu, mari sama-sama angkat tangan kita, katakan aku rindu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Nikmati hadiratmu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Mari angkat tangan kita. Kuasamu mengubah hidupku. Rabasyabaralamoreba. Oh Tuhan Yesus, berapa banyak yang rindu, katakan ini Tuhan, aku yang paling rindu Tuhan. Syabakarela makasih. Kami rindu Engkau Tuhan. Kirimanlah makasih. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Syabakarala makarala ya reba. Oh ya reba kasih. Kami sembah Engkau Tuhan.
masing-masing yuk bersyukur dulu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan. Ayo sama-sama kita bersyukur dulu. Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu limpah. Shebakaraba kareba kase. Kiareba syakandara kase. Goraba syakaralaba. Kiareba kase. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Tuhan terima kasih Tuhan. Sebab kami melihat di masa-masa di mana Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu setia kepada kami. Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Syabakandar rabakase. Pagi hari ini Tuhan, kami berkata Tuhan, lebih dari semua mujizat yang kami pernah alami. Kami perlu Engkau sendiri Tuhan. Kami rindukan Engkau sendiri Tuhan. Saudara yang rindukan Tuhan, katakan Tuhan aku rindu. Aku rindu Tuhan. Aku rindu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Katakan Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Katakan mengalir
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ya nama sedede matata dadala masedede dadala masada dadala. Haleluya. Sebab kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan kuasa itulah kami akan terus melangkah dalam kehidupan ini. Dengan kuasa itulah kami akan tetap tenang. Sebab kami mengetahui bahwa Bapa berserta dengan kami. Apapun peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, kami percaya Tuhan yang akan mengontrol segala sesuatunya. Berfirmanlah kepada kami pada hari ini ya Aba. Masing-masing pribadi punya pergumulan, masing-masing kami memiliki sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi Allah kami adalah Allah yang menyelidiki sampai kedalaman hati kami. Kiranya ada satu dua kalimat, ada satu dua hal yang ditangkap oleh setiap umat-Mu hari ini. Sehingga mereka memiliki sebuah pengertian yang baru akan firman Allah. Disegarkan, dikuatkan, dan ditegur oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Abah. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sungguh sebuah hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita bersyukur kita bisa beribadah di tempat ini. Ya, hari Kamis kemarin adalah hari di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah, peristiwa ini bukan cuma sekedar sebuah peristiwa sejarah, tetapi lebih dari sejarah. Peristiwa itu adalah sebuah titik balik kehidupan manusia, kehidupan kita orang percaya pada waktu itu, murid-muridnya tentunya, itu memulai sebuah kehidupan yang baru. Kenapa saya bilang baru? Karena begini, step awal ke-12 murid yang akhirnya tereliminasi satu ya, Yudas Iskariot tereliminasi begitu, tapi kan awalnya 12. Nah 12 murid memulai kehidupan baru mereka, itu sejak kapan? Sejak mereka dipanggil oleh Yesus menjadi murid-muridnya. Yang tadinya penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu step awal banget. Dan ketika mereka mengikut Yesus menjadi penjala manusia, mereka memulai sebuah kehidupan baru dalam kehidupannya. Di antara mereka ada yang belum pernah mengerti mungkin tentang pelayanan, Yesus mengajari tentang pelayanan. Kemanapun Yesus berada, di situ ada murid-muridnya. Apa yang Yesus lakukan, murid-muridnya pun melihat. Dan murid-muridnya pun diajarkan oleh Tuhan Yesus secara pribadi. Kenapa pribadi? Ada beberapa sesi ketika Yesus itu mengajar orang banyak, tapi ada beberapa sesi yang Alkitab catat, kemudian Yesus memanggil ke-12 muridnya, mengatakan perumpamaan ini. Jadi ada les privatnya juga. Jadi secara pribadi mereka mengalami perubahan kehidupan, di mana pada waktu itu yang menjadi kontrol dalam kehidupan ke-12 murid ini adalah Yesus Kristus. Nah ketika Yesus Kristus naik ke surga, sebelum naik mati dulu, mereka seperti kehilangan arah gitu. Karena 3,5 tahun ya mereka dibimbing langsung oleh Yesus. Tapi kemudian 3 hari kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada 12 murid. Mulai lagi mereka seperti punya pengharapan baru. Petrus yang patah arang yang kembali menjadi nelayan, kemudian dipanggil Tuhan kembali, kamu bukan jadi nelayan, gembalakanlah domba-dombaku, itu Yohanes pasal yang terakhir. Ini tugasmu gembalakan domba-domba. Seperti apinya itu seperti disulut kembali oleh Tuhan. Dan kemudian selama 40 hari Yesus banyak menampakkan diri kepada orang-orang dan juga beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya.
pada sisi itu, pada sisi 40 hari itu, mereka masih oke lah. Mungkin Yesus mati sih, tapi kita masih bisa ketemu dengan mata kita. Karena beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada mereka. Nah tapi setelah Yesus naik ke surga, ini betul-betul proses atau level kehidupan yang lebih baru lagi. Yang harus dijalani oleh murid-muridnya. Kenapa? Mereka tidak bisa lagi melihat Yesus dengan mata mereka. Enggak bisa. Lalu kemudian kehidupan yang baru inilah harus mereka jalani. Pertanyaannya begini, ketika 3,5 tahun murid-muridnya itu masih bisa melihat Yesus dengan mata mereka. Dan kemudian Yesus memang harus naik ke surga untuk memberikan kepada kita Roh Kudus kepada kita. Mereka memulai sebuah kehidupan yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Sebetulnya apa sih yang Yesus tinggalkan dalam kehidupan 12 murid? Dan tentu saja itu juga menjadi bagian buat kita juga. Bukan hanya untuk ke-12 murid pada waktu itu, tapi untuk kita juga gerejanya. Apakah yang Yesus tinggalkan? Saya ulangi, apakah yang Yesus tinggalkan untuk kita ketika Yesus naik ke surga? Jawabannya satu, Roh Kudus Pak, betul sekali. Tapi esensi apakah yang saudara dapatkan ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupanmu? Dan ini ternyata yang Tuhan tinggalkan. Yang pertama itu adalah tugas. Tuhan itu tidak pergi begitu saja, dia memberikan tugas kepada kita. Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai dengan 49. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Coba kita review sedikit ayat 47 Bapak Ibu. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah ternyata inilah peninggalan dari Tuhan Yesus ketika Yesus naik ke surga, karena di pasal yang 24 ayat ke-50 dan sampai ke-52 itu proses Yesus naik ke surga begitu. Ternyata ada sebuah tugas murid-muridnya dan itu menjadi tugas kita, yaitu apa? Sampaikanlah tentang pertobatan dan pengampunan. Artinya begini, bahwa ternyata murid-murid itu pada waktu itu menjadi saksi hidup. Karena ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Nah sebagai seorang saksi hidup, mereka ditugaskan oleh Yesus. Untuk apa? Untuk memberitakan, menyampaikan tentang pengampunan dosa dan pertobatan. Dan seperti yang saya katakan tadi di depan, bahwa menjadi saksi itu bukan cuma tugas murid-murid saja. Saudara tidak bisa berkata itu kan tugasnya para rohaniawan, itu tugasnya para pendeta, itu tugasnya orang-orang yang kerja dan pelayanan di gereja. Tidak. Ternyata tugas menjadi saksi itu adalah tugas orang percaya.
Jadi saudara nggak bisa berkata begini, aku nggak sanggup Pak memberitakan Injil, aku nggak bisa Pak menyampaikan pengampunan dosa, aku nggak bisa Pak. Ternyata kalimat itu sebetulnya tidak benar Bapak Ibu. Kenapa? Karena level menjadi saksi ada dua macam, menjadi saksi hidup yang adalah yang adalah murid-murid yang melihat Yesus, dan saksi karena Yesus sudah tinggal dalam kehidupan kita. Jadi siapa diri kita? Jadi diri kita sebetulnya adalah saksi. Dan tugas memberitakan Injil tidak hanya bertumpu kepada murid-murid Yesus saja, enggak bisa. Itu tugas kita. Kalau sama seperti sebuah pelita, sebuah lampu, sebuah lilin yang ditaruh di tempat yang gelap, yang akan menerangi area di sekitarnya. Tidak peduli itu lampunya kecil atau lampunya besar, tidak peduli lilinnya kecil atau lilinnya besar, setiap penerangan yang ada ditaruh di tempat yang gelap, dia akan bersinar. Apapun sekecil apapun cahayanya, sekecil apapun lilinya, kalau ditaruh di tempat yang gelap pasti akan bersinar. Dan itulah kita. Kita nggak bisa memungkiri bahwa saudara dan saya adalah saksi. Saksi tentang apa? Kita belum pernah melihat Yesus dengan mata kita. Mungkin beberapa saudara mengalami pengalaman rohani, melihat Yesus secara supranatural. Tapi kebanyakan dari kita tidak pernah melihat Yesus secara jasmani. Tapi kita bisa menjadi saksi atas kebaikan Allah. Kita bisa menjadi saksi atas apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara nggak bisa lagi berkata, nggak bisa Pak, enggak bisa, sangat mungkin. Alasannya apa kok sangat mungkin? Nanti yang kedua saya berikan. Sangat mungkin, tapi dasarnya saudara harus tahu bahwa saudara dan saya adalah saksi Kristus yang memang tugasnya menyampaikan kepada mereka. Nah ketika kita berkata mulai kata menyampaikan, mungkin saudara berkata, aku enggak bisa Pak. Aku ini nek ngomong ki angel Pak. Tapi aku punya kerinduan. Oh saya beritahu. Mungkin saudara tidak bisa banyak sekali berkata-kata. Seperti seorang rohaniawan, seperti orang yang pandai berkata-kata. Tapi saudara bisa melakukan satu hal untuk menjadi saksi. Apa itu? Berbuat baik. Bisa berupa memberi barang, memberi bantuan tenaga pikiran, atau mendoakan seseorang, minimal saudara ramah dengan orang lain, dan banyak hal yang lain. Intinya berbuat baik. Saya bilang kepada peserta SOM beberapa hari yang lalu, berbuat baik enggak bisa bikin kita masuk surga, enggak. Tapi perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan untuk memiliki surga, enggak. Tapi perbuatan baik yang kita lakukan itu sebagai tanda kita mengucap syukur kepada Allah karena kita sudah diselamatkan, sudah diberkati. Kita berbuat baik. Saya tanamkan kepada mereka begini, lakukanlah satu buah kebaikan buat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Apapun bentuknya. Saudara mungkin udah pandai berkata-kata tapi pintar masak. Kasih masakan kepada tetanggamu yang belum mengenal Kristus. Nggak usah banyak ngomong, ini ada berkat dari Tuhan. Terima kasih. Gitu aja. Berbuat baik saja. Ketika kemarin saya di Kupang, turun dari Kupang di Surabaya begitu, saya turun dari pesawat di Garbarata. Saya jalan dengan Pastor James, di depan saya itu ada orang jalannya agak pincang. Gitu. Ini Roh Kudus ngomong ini, datangi orang itu, doakan orang itu.
Saya ragu-ragu Bapak Ibu, karena tubuhnya sangar, tubuhnya rotok keker begitu. Nek aku diantemi lah piye, pikiran saya begitulah. Tapi karena saya itu dorongan itu selalu ada, ayo datang, ayo datang. Kemudian ketika selesai di Garbarata masuk ke roll gitu, saya pegang, Mas kenapa kakinya? Anu Pak, digasak teman. Maksudnya dia main sepak bola, ditekel lah begitu sampai bengkak. Memang saya lihat bengkak. Maaf, saya Kristen, bisa saya doakan? Dia diam, bisa Pak. Saya sujud di tempat di Pastor James di belakang saya pegang pakai dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan sembuhkan kaki anak ini. Tuhan saya ngomong berdoa juga cukup ya 2 menit lah. Dalam nama Yesus, amin. Dia dengar dalam nama Yesus. Oke, terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Pertanyaan saya, apakah sembuh? Enggak tahu. Setelah itu saya pergi aja ke bawah. Tapi semua dorongan yang di dalam hati itu saya lakukan, saya berbuat baik aja kepada orang lain. Saya tidak tahu. Bahkan ketika saudara mungkin di pinggir jalan, ketika ada di lampu merah begitu, ada tertentu orang tertentu yang tiba-tiba ini orang yang saya kenal deh, tapi mukanya sedih ya, misalkan begitu. Saya bisa angkat telepon nanti kalau sudah sampai rumah ditelepon, aku lihat ketemu di jalan tadi, kayaknya mukamu sedih, kenapa sih? Gitu. Nggak usah mendoakan dulu, ada apa begitu. Itu sebuah bentuk perhatian. Karena saya beritahu kepada saudara, satu kebaikan sederhana, ketika kebaikan itu dilakukan untuk orang yang benar-benar membutuhkan, orang itu sangat-sangat diberkati. Beneran. Satu buah kebaikan sederhana. Dan kita melakukannya kepada orang yang tepat, memang orang itu membutuhkan, itu sangat berguna. Dan ketika saudara berbuat baik, inilah peran menjadi saksi itu betul-betul ada. Jadi pulang dari tempat ini nanti Bapak Ibu, mulai pikirkan, mulai doakan, kira-kira siapa orang ya yang Tuhan taruh di hatiku, atau mungkin tetangga saudara, kasihlah sesuatu perbuatan baik, enggak tahu apa. Dan itu mungkin sederhana, itu sederhana, tapi kita bisa melakukannya. Dan itu luar biasa efeknya Bapak Ibu, betul. Karena memang esensi kehidupan kita adalah menjadi saksi. Coba tengok kanan dan kiri, katakan kepada saudaramu kanan kiri, kamu saksi, ayo mulai. Kamu adalah saksi Kristus, kamu saksi Kristus. Berbuat baiklah, jadi teranglah, lakukanlah sesuatu. Karena saudara adalah saksi Tuhan. Sebuah kebaikan, saya cerita beberapa waktu lalu, ada di sebuah gereja begitu kan, ada di gereja tertentu begitu, ada acara lah begitu. Nah saya itu kan kalau otomatis kalau di gereja kita nih, kalau hari Minggu saya kan sering di bawah sekarang. Dulu waktu saya kalau sering di atas, saya kalau ada jemaat membutuhkan kursi kan saya spontan ya langsung aja refleks begitu. Nah, kalau sekarang saya sering di bawah di depan pintu gerbang situ. Lah ketika saya suatu ketika di sebuah gereja tertentu, ada jemaat datang tapi kursinya masih ditumpuk. Saya lah otomatis toh, karena itu kebiasaan saya di tempat ini kan begitu. Saya otomatis saya bukain kursi, silakan Bu di sini. Padahal saya bukan anggota jemaat itu, bukan. Dan kemudian orang lain ngelihat, Pak Ade bisa begitu ya, padahal bukan jemaat sini. Itu kebaikan sederhana loh, itu sama orang Kristen aja itu. Dan mereka seakan-akan, Pak di sini aja Pak tinggalnya, gak usah di sana. Padahal hanya membukakan beberapa kursi mungkin untuk 4 atau 5 orang kursi. Hanya sederhana saja. Tapi ketika itu memang diperlukan kepada orang yang tepat, itu akan menyentuh hati mereka. Itu sesama orang Kristen loh. Apalagi saudara melakukannya untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Banyak sekali
perbuatan baik. Tolong di sebentar, saya ada konten sensitif yang akan saya sampaikan. Saya berkaca kepada itu. Kita harusnya orang Kristen bisa berbuat lebih dari itu. Makanya tidak heran kemarin kita memberi takjil kepada banyak orang. Ada 4.000, kemudian kita memberi makan juga. Itu perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Karena esensi kita adalah saksi Kristus. Karena memang jati diri kita nggak bisa dipisahkan. Ini adalah saksi Kristus. Nggak bisa enggak, itu melekat dalam DNA darah kita. Aku saksi Kristus. Karena memang Alkitab juga bilang begitu. Beritakanlah, sampaikanlah. Dalam Matius pun berkata, beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Saya punya teman, 2 hari lalu saya WA. Pak, Bu, saya lagi ada ini. Pemuridan. Kebetulan ada teman yang dari luar kota dia WA. Pak, saya kok mengalami begini-begini dalam kehidupannya ya. Loh, maumu apa? Saya bilang gitu. Tolong Pak, saya didoakan. Oke lah, yuk kita Zoom meeting, yuk kita ngobrol bareng aja. Pakai Zoom meeting gitu kan. Daripada kamu sendiri nih, ayo dong ajak yang lain ini. Gitu saya bilang begitu. Ini teman saya juga nih, tapi lain tidak percaya Yesus. Enggak apa-apa, coba dihubungi aja. Saya coba hubungi Bapak Ibu, ternyata dia bersedia. Saya cerita tentang kehidupan. Dan saya tidak harus berkata Yesus itu Tuhan. Tapi dia tahu bahwa memang dalam kehidupan ini ada banyak hal yang harus dipertahankan. Salah satunya adalah iman. Saya menyampaikan itu secara sederhana dan lugas. Saya berbuat baik aja. Contoh lain, ada anak FMTC, dulu itu open order sebelum pandemi ya. Open order makanan. Saya WA, sekarang jualan. Iya Bapak, mau pesan kah? Iya, saya pesan. Pesan berapa Bapak? Dia kira saya main-main kan gitu. Saya pesan 100.000. Dia ketawa, hahaha. Ongkos kirimnya mahal Bapak. Oh enggak, saya betulan beli 100.000 untuk kue yang kamu buat, tolong kamu antarkan ke orang lain. Di Kupang juga. Kirim kemana Bapak? Ke Pak Charles. Betulan Bapak, iya. Saya langsung ke ATM, saya kirim, mana orang parkirnya saya kirim, saya foto, saya kirim ke WA. Ini sudah saya transfer. Itu sederhana loh Bapak Ibu. Sederhana yang bisa kita lakukan. Kenapa saudara tidak melakukannya? Itu untuk sesama kita, apalagi kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara adalah saksi, berbuat baiklah kepada banyak orang. Amin. Yang kedua, tadi yang pertama tugas, yang kedua adalah kuasa dan otoritas. Nah, dalam terjemahan bahasa aslinya, kuasa dan otoritas itu sama, memakai kata kuasa. Tetapi dalam bahasa aslinya itu tidak.
memakai kata yang berbeda. Dan dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Di situ ada kata kekuasaan. Kemudian di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan kata kekuasaan di Lukas dengan kata kuasa dalam Kisah Para Rasul itu memakai kata yang sama. Apakah kata itu? Kata itu adalah dunamos. Nah, saudara pernah dengar khotbah ini bukan? Dunamos adalah sebuah kekuatan yang melekat atau kekuatan yang berada di dalam sesuatu atau di dalam seseorang. Diberikan dan dikeluarkan oleh seseorang. Ada sesuatu. Makna aslinya jadi kekuatan yang melekat yang ada dalam diri kita dan itu berada di dalam diri kita. Oke? Ada di dalam diri kita dan diberikan oleh seseorang. Itu dunamos. Pertanyaan yang besar begini, dari manakah kuasa itu? Yesus kan? Bentuk apakah kuasa itu? Roh Kudus kan? Sederhana kan begitu. Jadi gini, ternyata kuasa Roh Kudus itu sudah diberikan di dalam kita. Oke, sudah diberikan di dalam kita dan kekuatan Roh Kudus itu memiliki sifat yang berbeda. Sifat dari Roh Kudus dunamos ini adalah kuasa untuk menghasilkan kekuatan di dalam diri. Yang kedua, kuasa yang meledak yang dapat merubah keadaan yang ada dalam alam nyata. Pengertian lainnya begini, sebuah kekuatan untuk melakukan mujizat. Nah, pengertian kekuatan untuk melakukan mujizat itu saya ambil dari seorang teologi namanya Thayer. Dia menilai tentang kata dunamos atau kuasa itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kekuatan itu ada dalam diri kita yang bisa merubah keadaan ke dalam alam nyata. Contohnya begini Bapak Ibu. 3 atau 4 minggu yang lalu lah. 3 atau 4 minggu yang lalu. Saya dengan ngobrol dengan istri saya, yang kita perlu uang, berapa nih? Sekian juta untuk kuliah. Terus kita nggak tahu bayar pakai apa. Terus saya bilang, terus piye? Nggak tahu. Cukup banyak, bagi saya cukup banyak, sekitar 8 jutaan waktu itu. Cukup banyak. Terus gimana? Nggak tahu. Dijawab istri saya, nanya istri saya, piye? Dapat duit dari mana? Nggak tahu. Saya bilang memang saya nggak tahu. Betulan. Kemudian beberapa hari kemudian notifikasi datang lagi, ting, ini dapat WA lagi nih dari kampus untuk segera dibayarkan. Ada uang nggak? Nggak ada. Dari mana? Saya jawab nggak tahu. Tapi saya berdoa begini, Tuhan, aku malu kalau aku nggak bisa bayar uang kuliah istri saya. Aku malu kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada Bu Esther. Saya bilang begitu. Betulan saya ngomong ke istri saya begitu. Aku malu Tuhan, aku malu. Jangan permalukan hambamu. Aku minta, aku perkatakan dengan perkataan mulutku. Hai uang, datang dalam nama Yesus. Saya nggak bohong, saya ngomong itu. Terjadi sesuatu? Tidak. Tidak. Di tengah keputusasaan, 1 minggu sebelum saya berangkat ke Kupang, piye? Enggak tahu, saya bilang begitu. Tapi saya nggak ngomong ke istri saya kalau saya doa begitu. Baru tadi malam saya ngaku ke istri saya. Kalau saya tadi saya doanya begitu. Tapi tiba-tiba ada seseorang, Pak, minta nomor rekening. Saya tanya, buat apaan?
ada sedikit berkat. Saya tanya lagi, apa yang sudah saya perbuat? Kenapa Anda ingin memberkati saya? Ada deh Kak, terima kasih sudah membantu. Saya tanya, membantu apa? Disebutkan gini. Loh, itu hal yang biasa memang saya lakukan. Enggak Pak, enggak usahlah kamu kasih berkat kepada saya untuk hal yang memang saya bisa melakukannya. Gitu. Enggak, ini disuruh Tuhan. Saya bilang ini, orang mau dikasih duit kan segera nomor rekening toh. Saya enggak. Kamu yakin mau kasih ke saya uang? Doa dulu. Saya sudah doa Pak. Ini Tuhan yang suruh. Loh bayangkan. Saya lama jawabnya. Yakin? Iya. Mau dikasih uang Bapak masih nawar-nawar begitu. Saya takut dikira gimana. Kemudian saya kirim nomor rekening. Ditransfer. Ting. Saya kaget. Nilainya juta Bapak Ibu. Dek, cukup enggak? Enggak cukup. Tapi itu baru awal mujizat. Ada orang lain lagi. WA istri saya. Bu, punya nomor rekening. Untuk apa? Ada berkat. Enggak, pembicaranya gimana? Tiba-tiba masuk lagi. Teng, uang lagi. Bahkan sebelum saya berangkat ke Kupang, uangnya masih kurang. Serius. Tapi sudah ada tanda. Sekian juta sudah ada di rekening. Hatiku Tuhan tidak permalukan hamba-Mu. Nah, kuasa untuk memperkatakan dari alam roh itu untuk dalam alam nyata, itu saudara punyai. Bahkan sampai kemudian saya berangkat ke Kupang hari Rabu, hari Kamis yang aku sudah lunasi. Dahsyat enggak? Ada berkat Tuhan yang lain. Tapi masih kurang satu. Apa? Nanti buat wisuda. Saya bilang jangan takut kalau Tuhan sudah sediakan. Nanti wisuda pun Tuhan sediakan. Betul. Pulang dari Kupang. Ada orang memberkati saya. Itu di luar nalar saya orang itu. Di luar jauh banget. Dia memberkati saya. Dan uang itu cukup untuk membayar wisuda istri saya bulan Agustus besok. Juta juga. Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Saya bilang begini kepada saudara. Bahwa kuasa untuk percaya itu sudah ada di dalam diri saudara. Dunamos itu sudah ada dalam hidupmu. Tadi pengertian kedua apa? Merealisasikan dalam alam nyata. Tair bilang untuk melakukan mujizat. Dan kuasa itu sekarang sudah ada dalam diri saudara. Bayangkan, dahsyat enggak tuh Yesus naik ke surga memberikan dunamos. Yang Roh Kudus ada di dalamnya di situ. Itu saudara, itu dalam dirimu. Dalam diri saudara dan saya. Itu realita. Kadang kita enggak ngerti bahwa sesungguhnya dalam diri kita memiliki kuasa. Ketemu orang sakit, jangan nunggu yang lain, datengin, doakan. Sembuh atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting aku percaya bahwa kuasa itu ada dalam kehidupan kita. Kalau saudara masih belum mengerti, belum tahu, dengan pengen bagaimana bisa merasakan kuasa itu, datang doa pencurahan Roh Kudus. Besok Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 6 sore. Saudara akan merasakan kuasa itu datang melingkupi saudara. Dan kemudian saudara pergi untuk melakukan sesuatu bagi Allah. Jangan lupa datang setiap hari. Mulai Senin sampai Sabtu jam 6 sore di lantai bawah. Kuasa itu berfungsi dalam kehidupan saudara. Dan kuasa itulah yang mengubahkan hidup saudara. Kembali di Lukas pasal 24 ayat yang 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kata pertobatan itu metanoia. Artinya apa? Perubahan berkelanjutan yang terus menerus sampai pada wujud yang diharapkan. Apakah itu?
serupa dengan Kristus. Jadi ketika kita menyerukan pertobatan, kita sedang berkata kepada orang lain, ayo berubah. Dan sebelum mereka berubah, tentu saja kita yang pertama kali harus mengalami perubahan. Karena Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, selain ada kata dunamos, ada satu kata yang lain, namanya exousia. Nah, Lukas pasal yang ke-9 ayat yang pertama bilang begini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga. Nah, tenaga ini dalam bahasa Yunani dunamos, kuasa. Tenaga dan kuasa dalam terjemahannya ini. Tenaga dan kuasa itu memakai kata exousia. Kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi kalau dalam terjemahan sederhananya begini, Yesus memanggil ke-12 muridnya itu lalu memberikan dunamos dan exousia. Apakah exousia itu? Exousia adalah sebuah tenaga, power, otoritas. Apakah pengertiannya begini? Kekuasaan yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Yang kedua, hak bertindak, kewenangan, kekuasaan, hak melakukan tindakan atau hak melakukan peraturan untuk memerintah orang lain. Intinya begini exousia. Exousia itu bicara masalah legalitas, otoritas. Sifatnya apa exousia? Yang pertama, otoritas tertinggi yang dapat menguasai dan menjalankan suatu perintah, memiliki batasan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya. Batasan kita adalah sampai ujung bumi. Maksudnya begini, otoritas sederhananya begini, sebuah legalitas atau sesuatu yang diberikan kepada kita. Oke, kita punya kuasa, saudara punya kuasa, saudara punya dunamos dalam kehidupanmu. Tapi ketika saudara tidak memiliki otoritas, maka saudara tidak bisa berguna apa-apa. Mudahnya begini. Saudara pemain bola, sampai suka bola atau suka pemain basket gitu ya. Mungkin saudara saya suka pemain bola. Ada seorang pemain bola yang pinter banget main bolanya. Melebihi teman-teman yang lain. Betul, melebihi teman-teman yang lain. Tapi dia nggak dipakai oleh pelatihnya. Kenapa? Nggak tahu alasannya apa. Dia nggak bisa main. Karena apa? Dia tidak punya otoritas. Tapi ketika babak kedua, dia diberikan otoritas oleh pelatih. Oke, kamu main. Babak kedua baru dia main. Pinter nggak? Pinter banget. Asli pinter banget. Jago, bahkan dia ngegolin bahkan. Tapi kenapa babak pertama dia tidak main? Karena dia tidak dapat otoritas dari pelatihnya. Sekalipun pinter. Sama, saya di tengah jalan misalkan begitu, ada ngelihat orang itu nerobos lampu merah atau melanggar lalu lintas. Saya nggak bilangin semprit, prit, woi kamu melanggar. Orang berkata, lu siapa? Karena saya nggak punya otoritas untuk menilang orang. Kan gitu. Tapi ketika saya punya otoritas untuk menghentikan orang, maka orang itu akan taat. Sepintar apapun orang, tapi kalau tidak ada otoritas dari Ibu Gembala untuk berkhotbah di sini, nggak akan ada khotbah. Dan saya mendapatkan otoritas dari beliau untuk berkhotbah hari ini. Itu otoritas. Kuasa itu ada dalam diri kita. Kemampuan, skill, rohani ada dalam kehidupanmu. Tapi ketika saudara tidak berada dalam otoritas yang benar, saudara akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Oke. Contoh, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Ini contoh kuasa tanpa otoritas. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kamu berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23 bilang begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah
mengenal kamu, enyahlah daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Mereka mungkin punya otoritas, punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan, untuk bernubuat. Tapi Tuhan tidak kenal dengan mereka. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan kepada mereka otoritas. Saudara menjadi orang yang sangat pintar, sangat baik, sangat luar biasa. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat baik. Tapi yang paling utama juga, saudara harus juga memiliki sebuah otoritas untuk melakukannya. Contoh, 7 atau 8 tahun yang lalu, mungkin sekitar lebih lah, 7 atau 8 tahun yang lalu, waktu saya masih pelayanan di Kendari Bapak Ibu, ada salah satu cabang yang bukan full timer, koordinatornya mengundurkan diri karena harus merawat orang tuanya yang sakit. Dia harus keluar dari daerahnya, harus merawat orang tuanya yang sakit. Nah kemudian ketika mereka keluar, Bapak Gembala saya pada waktu itu musyawarah dengan koordinator di sana, dengan jemaat. Ini siapa mau menggantikan koordinator gitu kan. Dan saya tidak ikut rapat, sama sekali tidak ikut rapat. Kami yang di Kendari tidak ada satupun yang ikut rapat. Nah kemudian hasil rapatnya keluar, saya nggak tahu kan. Nah salah satu dari orang yang ada di cabang itu telepon kepada teman saya. Pak siap-siap ya jadi koordinator kami di sini. Wah teman saya lah bangga tau. Wah ya puji Tuhan, karena memang cabang itu cukup menjadi favorit lah pada waktu itu dibandingkan cabang-cabang yang lain. Nah, saya menyadari kemampuan saya. Tiba-tiba 1 minggu setelahnya saya dipanggil Bapak Gembala ke rumah. Pak Ade di mana? Di kantor Pak. Bisa ke rumah? Oke, saya datang ke rumah. Pak, Bapak saya kasih mandat untuk jadi koordinator di sana. Saya kaget. Loh kok saya Pak? Saya tanya begitu. Bukankah ada orang lain yang lebih senior, lebih berpengalaman dibandingkan saya? Kenapa saya? Pak Gembala bilang ini, pokoknya Bapak saya tunjuk. Saya sudah berdoa Pak untuk hal ini. Saya bilang apakah tadi tidak menambah kontroversi dengan yang lain? Dia bilang ini, itu urusan saya. Bapak saya kasih otoritas. Sejak itu saya dikasih otoritas menjadi koordinator. Teman saya yang sepertinya digadang-gadang jadi koordinator, dia tidak jadi. Saya diberi hak pada waktu itu. Kalau saya tidak diberi otoritas, maka saya tidak bisa melakukannya. Dan saya kasih tahu kepada Bapak Ibu hari ini, kuasa dan otoritas itu sudah saudara miliki. Dunamos dan eksosia itu sudah saudara miliki. Ketika saudara bisa punya dunamos dan eksosia ini, maka saudara bisa melakukan banyak hal untuk pemberitaan Injil. Bisa melakukan banyak hal untuk menyampaikan suara pertobatan dengan berbagai macam cara. Otoritas itu sudah Yesus berikan kepada mereka, kepada kita, anak-anaknya. Jadi teruslah jalan, teruslah melangkah, lakukan sesuatu saja. Karena dunamus dan eksosia, karena kuasa yang meledak-ledak dan otoritas itu diberikan kepada saudara. Otoritas itu seperti perkenanan Bapak Ibu. Perkenanan apa maksudnya? Kalau Tuhan itu sudah memilih dia, ya dia. Sama seperti Tuhan memilih Daud. Kakak-kakak Daud itu lebih baik. Ketika saudara ditunjuk untuk melakukan sesuatu berdasarkan otoritas, maka kuasa yang dimiliki otoritas itu akan diberikan kepada saudara. Daud enggak layak untuk jadi raja, kakaknya yang paling layak, tapi otoritasnya datang kepada Daud. Dan saya beritahu kepada saudara, saudara menjadi saksi Kristus, sudah memiliki dunamos dan sudah memiliki otoritas. Lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Ayat terakhir, saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Markus pasal 16, ayat yang ke-17 sampai dengan 20.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak dapat mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Yesus berkata demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Saudara sudah punya dunamos, saudara sudah punya exousia, kuasa dan otoritas sudah diberikan kepada saudara. Mari gunakan itu. Hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan percayalah kemanapun saudara melangkah, ada tanda mujizat di situ. Apapun yang engkau lakukan, ada kuasa Allah mengalir di tempat itu. Bahkan di tempat bisnis saudara, ketika orang lain berkata, bisnis ini kering, bisnis ini enggak benar. Tapi ketika dipegang oleh saudara, saudara punya eksosia, saudara punya kuasa itu, saudara melakukan seorang bisnismen yang baik, maka kuasa itu mengalir, otoritas itu diberikan, dan bisnis yang orang lain lakukan sangat kering akan sangat basah bagi saudara. Karena dunamos dan otoritas itu sudah diberikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Allah. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan kepada Dia, hidupku. hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Dengan iman, katakan kepada Dia,
Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa dan otoritas itu sudah Engkau berikan kepada kami. Bahkan ketika Engkau naik ke surga, kuasa dan otoritas itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk apapun yang kami kerjakan, untuk apapun yang kami lakukan di pekerjaan kami, di kehidupan sehari-hari, tidak ada lagi menjadi tempat yang sulit karena kuasa Allah bekerja di dalamnya. Di dalam hidup kami, di dalam bisnis kami, di dalam apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya mulai hari ini kami keluar dari tempat ini, kami berdoa dan memikirkan 1-2 hal untuk kami bisa berbuat baik kepada orang lain, apapun bentuknya. Dan ketika kami berbuat baik dengan kuasa dan otoritas itu, maka hasilnya akan berbeda. Terima kasih Tuhan. Teruslah berbicara dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus pribadi tanpa batas yang akan terus menerjemahkan firman ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya undang Ibu Gembala. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, kita diberkati dengan firman Tuhan. Ya, kita sama-sama di tempat ini mau menjadi saksi bagi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita sudah mendapatkan mandat agung, ya, untuk amanat agung itu, dan kita diberikan kuasa yang tidak terbatas. Karena nama di atas segala nama, nama Yesus itu diberikan kepada kita untuk kita melakukan mukjizat. Amin. Saya percaya setiap kita berespon, ya, hari ini kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Menjadi saksi tidak harus sempurna. Mungkin kita berkata, aduh saya masih punya banyak kelemahan, rumah tangga saya masih ada pergumulan, saya masih belum punya rumah, perkawinan saya belum sempurna, ya, atau hal-hal yang lain. Kita punya masalah-masalah yang belum terselesaikan. Tidak usah menunggu selesai. Ya, kita punya banyak cerita, kita punya banyak kebaikan Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Kabar baik itu ada dalam hidup kita. Menyampaikan kabar baik karena Injil adalah kabar baik. Sambil menyampaikan kabar baik, kita pun juga berbuat baik. Amin, amin. Yang bersuka cita katakan amin sambil tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Mari kita terus bersemangat, urapan Tuhan mengalir, bahkan ketika kita melakukannya, maka kita akan melihat tanda dan kuasa. Tanpa kita melangkah melakukannya, kita tidak melihat tanda dan kuasa, karena dikatakan Allah meneguhkan dengan tanda dan kuasa. Iya, terima kasih buat firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama dengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Pelayanan baptisan air akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Juni. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan baptisan bisa menghubungi admin gereja. Pelayanan penyerahan anak akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Juni. Bagi jemaat yang akan melakukan penyerahan anak bisa menghubungi admin gereja. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah sekolah minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Mari jemaat Tuhan, ikutilah doa pencurahan Roh Kudus yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 4 Juni 2022, dimulai pukul 6 sore. Ibadah Minggu tanggal 5 Juni 2022 akan dilayani Pendeta John Kareci. Ibadah Minggu ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari para pria, hadirilah acara kopi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022. Kumpul di gereja pukul 6:30 pagi dengan acara olahraga bersepeda. SD Kristen Pelita Persada membuka pendaftaran murid baru. Gelombang pertama tanggal 11 April sampai dengan 31 Mei dengan promo uang gedung hanya Rp500.000
dan promo berlaku sampai dengan kuota terpenuhi. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Miss Ratna di 0852 9971 1112 atau Miss Ella di 0858 911 8757. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa malam lawatan untuk minggu ini dilaksanakan pada hari Sabtu pada pukul 6 sore dan akan dilayani oleh Pendeta John Kareji. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dan kita akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang terus mengurapi kami dan untuk tinggal di dalam kami, bersama-sama dengan kami, berkarya nyata lewat hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karunia yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kamilah saksi-saksi Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami. Engkau sendiri mengarahkan kami untuk kami boleh memberitakan Injil, kabar baik kepada setiap orang. Jadikan kami ini saksi-Mu Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat semua kesaksian, pengalaman-pengalaman yang indah Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami ini. Pengalaman-pengalaman supranatural karena kami punya Allah yang tidak terbatas, yang sanggup melakukan apa yang di luar pikiran kami. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan kasih anugerah-Mu. Kau melihat ketika datang ada berbagai macam pergumulan, tantangan yang masih dihadapi. Ada begitu banyak doa-doa yang dinaikkan ke hadapan Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang begitu baik, mengasihi kami, mendengar doa-doa kami, melihat setiap kedalaman hati kami. Biarlah ibadah kami yang disertai rasa cukup ini boleh mendatangkan keuntungan yang besar, boleh menyenangkan Tuhan, boleh memuliakan Tuhan. Dan setiap kami boleh datang, kami pulang sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami juga datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa, tapi kami boleh membawa persembahan kami.
kami ke rumah Tuhan. Inilah persembahan kami, syukur kami kepada Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Bahkan apa yang ada pada kami itu semuanya milik Tuhan yang dipercayakan pada kami. Kami boleh menabur bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Anak-anak-Mu juga yang dengan taat setia mengembalikan 1/10 apa yang menjadi milik Tuhan. Dengan ketaatan, dengan iman ya Tuhan. Engkau yang membuka tingkap langit, mencurahkan berkat, menghadik setiap belalang pelap dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Dan biar Engkau sendiri memakainya. Engkau mengaruniakan terus kerendahan hati untuk menjadi saksi supaya bukan nama manusia ditinggikan, tapi nama Tuhan saja yang ditinggikan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Oh Tuhan, pagi hari ini biarlah Tuhan roh yang manis, roh yang lemah lembut turun atas kami Tuhan. Memberikan kami keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih, kami semua mengangkat tangan kami menerima berkat yang terbaik. Semua saudara yang datang pada pagi hari ini, biarlah Engkau letakkan semua beban-Mu kepada Tuhan. Tuhan menyelesaikan bagimu. Engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat, yang miskin diberkati oleh Tuhan. Dan setiap kita mendengarkan kabar baik untuk kami keluar membawa kabar baik kepada setiap orang. Terima kasih berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya kita diberkati Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati mari berkata amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom.